Sudah di penghujung tahun 2024. Buat kaum Gen Z ini sering banget diomongin di mana-mana ya, di medsos. Kadang-kadang kalian jadi korban bulian ya. Ada yang dibilang dapat gaji harus gede mulu, kemudian udah diterima kerja pengennya manja-manjaan. Tapi kakak ngerasa nggak seperti itu sih ya. Tapi ini buat teman-teman semua yang ngerasa kalau kalian susah cari kerja dan kemudian kalian pengen mencoba untuk berbisnis dan misalnya dengan modal yang minim, ya ini bisa dilakukan ya teman-teman ya. Karena kan sudah pernah coba hal ini di tahun 2022 yang lalu. Nah, bagaimana cara memulainya? Tentu saja sangat simpel sekali karena ya di tahun 2024 ini era digital semakin berkembang pesat. Orang-orang yang mengkonsumsi media sosial pun semakin banyak. Masa iya mau dilewatin? Yuk kita bicara masalah bisnis yang cocok buat kamu. Bisa kerja di rumah, modalnya handphone dan juga bisa sambil dapetin cuan juga. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jangan lupa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ya, menarik banget. Perkembangan di media sosial tuh semakin luar biasa ya. Melihat akan banyak sekali orang-orang yang memulai bisnisnya dari media sosial. Nah, terutama Kang melihat banyak sekali orang-orang yang ya mungkin membicarakan kaum Gen Z ya, meskipun Akang sendiri juga agak bingung juga ya membedakan kaum milenial, kaum Gen Z dan kaum yang lainnya, tapi Akang pikir ya mungkin buat teman-teman yang kelahiran tahun 2000-an ini bisa jadi insight buat kalian. Mungkin kalau sekarang masih di usia 24 ini udah waktunya kalian melangkah, mencoba untuk menjadi seorang pebisnis. Meskipun untuk menjadi seorang pebisnis itu tidaklah mudah karena semua datang dari dalam diri kita. Tapi yang jelas Akang sudah coba untuk berjalan di beberapa tipe bisnis ya teman-teman ya. Ketika tahun 2013 yang lalu Akang pernah mencoba di bidang pariwisata, kemudian di bidang kontraktor, kemudian jual produk juga ya, jual barang juga, dan kemudian jadi retailer di Tokopedia ketika awal-awal hadir ya, Bukalapak dan ya zaman-zaman toko bagus lah ya zaman dulu. Kalau kalian saya akan tentang Akang pasti tahu deh siapa toko bagus ya. Nah, Akang melihat bahwa potensi ini tuh masih bisa dikembangkan banget ya teman-teman ya. Jadi kalau Akang melihat untuk saat ini bisnis kuliner masih sangat menjanjikan. Nah, terlebih iya banyak juga sekarang ya di Bandung itu tempat-tempat ngopi yang enak. Tapi kita tidak akan bicara ke arah sana karena untuk membuat sebuah coffee shop itu cukup mahal modalnya dan juga cukup besar sekali ya. Jadi kalau teman-teman misalnya belum pernah berbisnis, kemudian mencoba hal yang besar itu Akang sarankan untuk tidak dulu. Kenapa? Karena kita harus belajar dengan matang. Tapi Akang akan berikan sedikit insight buat teman-teman semua atas apa yang pernah Akang jalankan setelah perusahaan tutup di tahun 2022 yang lalu. Akang mencoba bisnis kuliner. Nah, waktu itu Akang pernah berjualan ayam goreng ya, namanya ayam goreng warung gimbal. Kok warung gimbal sih Kang? Ya karena waktu itu Akang pengen aja namanya unik dan gampang dikenal sama orang. Waktu itu Akang totali belum main di media sosial ya teman-teman ya. Nah, ketika itu Akang mencoba bisnis dengan modal 1 juta. Jadi waktu itu beli satu kompor yang itu tuh semawar ya, itu harganya cuman 180.000 dan kebetulan juga mertua tuh bandar gas. Jadi Akang manfaatkan deh waktu itu ya. Nah, setelah itu Akang coba apa namanya berjalan. Nah, awal-awal gimana sih untuk memulai bisnis ketika kita dengan modal yang terbatas dan kemudian kita tuh belum dikenal oleh banyak orang. Nah, awal-awal teman-teman ya saat itu Akang mencoba bikin menu ya yang sangat simpel lah ya. Jadi waktu itu hanya ada ayam goreng, tahu goreng dan sambal tempe ya. Jadi menu ini tuh ternyata ketika 1 bulan berjalan tuh cukup bagus juga animonya ya kan. Ternyata Akang melihat di sana oh ada tipe audiens yang berbeda atau tipe customer yang berbeda. Jadi ketika misalnya kita jual ayam goreng di 25.000 itu eh berada di middle. Ketika Akang jualan yang harganya di bawah 20.000 ya sekitar waktu itu jual paket sambal tempe dengan telur itu hanya sekitar 13 ribuan ya teman-teman ya. Nah, awal-awal Akang mencoba ikut di aplikasi online ya. Kalian tahu kan ya? Ada yang hijau-hijau dan juga ada yang orange ya. Jadi Akang nggak sebut di sini, kecuali di endorse. Nah, jadi Akang pakai yang hijau-hijau itu dan juga yang orange. Nah, awal-awal Akang melihat ternyata ketika bermain di aplikasi online tersebut pun kita harus menyisihkan yang namanya budget iklan ya teman-teman ya. Nah, di sini pun akan mulai belajar. Oh, ternyata ketika kita misalnya mau terjun berbisnis itu harus menyisihkan yang namanya budget marketing. Tapi ternyata
ketika Akang sudah menyisihkan kok hasilnya masih gitu-gitu aja ya. Nah, tapi sebelumnya kita berhitung aja dulu. Yuk kita belajar berhitung gimana kita cara membuat paketan untuk berjualan online food ya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, kita berhitung sekarang harga penjualan tuh berapa sih? Misalnya nih teman-teman ya, kalau kita mau jualan ayam goreng dah, yang paling gampang ya karena kemarin kan jualan ayam goreng. Jadi ayam goreng itu setelah dihitung-hitung biayanya itu Rp di Rp13.000 teman-teman ya. Ini kita pakai ayam TG dan bumbunya yang seadanya ya teman-teman ya, dengan ya cita rasa yang cukup aja, sederhana sekali. Jadi gimana sih untuk menentukan harga penjualannya ya teman-teman ya. Jadi rumusnya adalah yang pertama di sini kita harga jual teman-teman semua dikali ini dalam kurung ditambah dalam kurung 1 ditambah ini profitnya mau berapa persen nih. Misalnya kalau profitnya mau 30%, 40% terserah kalian. Di sini bisanya 30% ya teman-teman ya. Kok 0,3 sih Kang? Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau 30 dibagi 100 kan nolnya coret gini aja ya teman-teman ya. Jadi nolnya maju ke sini 0,3. Seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Mohon dikoreksi kalau misalnya Kang salah. Nah, seperti ini kemudian dibagi ini potongan aplikasi berapa? Nah, potongan aplikasi misalnya 20% ya. Dikurangi misalnya ya 0,2. Nah, berarti di sini hasilnya kan 16.900 dibagi sekarang di sini 1,2 sama dengan 0,8. Berapa nih hasilnya? Kita lihat di sini teman-teman ya. 16.900 dibagi 0,8. Jadi harga jualnya adalah 21.125 ya teman-teman ya. Jadi ini pembulatan ke atas bisa jadi misalnya 21.500. Kalau hitungnya begini Kang, gimana kalau hitungnya biasa misalnya 13.000 ditambah dulu profit nih misalnya 30%. Sama dengan berapa? Yuk kita hitung. 13.000 ditambah 30% sama dengan 16.900 teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi ini biaya potongan 20% teman-teman ya. Tambah lagi 20% ya. Sama dengan 20.280 teman-teman ya. Selisihnya lumayan ya. Anggap aja nih pembulatan ke atas berarti sama dengan 20.500. Nah ini keuntungannya beda Rp1.000 teman-teman ya. Jadi kita punya pola seperti ini perhitungannya supaya apa? Supaya kalian bisa matang. Ayo kita misalnya bikin marginnya berapa sih kalau kita sudah bikin seperti ini. Nah jadi untuk biaya perhitungannya teman-teman ada di sini ya. Jadi ketika kita misalnya nih karena tadi 21.500 tapi akan di sini naikin untuk harga jualnya di 21.200. Nah ini karena potongan di si hijau itu ada plus 1.000 juga ya. Jadi ini adalah perhitungannya. Pendapatan bersih kita di Rp4.700. Nah kalau kalian misalnya berjualan satu item dengan margin 4.700 itu kan cukup lumayan ya teman-teman ya untuk tahap awal ketika kita membangun bisnis kuliner untuk tahap awal ya teman-teman ya, karena kita menggunakan aplikasi online. Nah ketika menggunakan aplikasi online tersebut kan kadang-kadang kita harus di-push untuk iklan. Nah jadi teman-teman tinggal tambahin aja tuh marginnya kemudian dengan biayanya berapa. Ini karena agak bermasalah iPadnya jadi akan by text aja ya teman-teman ya. Jadi begini, ketika kalian misalnya nih sudah berhitung margin 4.600 aja anggap ya. Kita berhitung tuh dalam 1 kilo ayam itu kan misalnya kalau ayam TG itu ada yang 8 sampai 10 potong ya. Syukur-syukur ada yang 12 potong. Tapi terlalu kecil sih ya kalau 12 potong ya. Kadang-kadang Akang pakainya yang 10 potong. Biar cukup lumayan lah ya, nggak terlalu kecil-kecil amat. Nah, kalau misalnya kasih 10 potong habis semua berarti itu 40.000 sehari ya teman-teman ya. Kalau misalnya satu platform kalian bisa menghadirkan menghadirkan pembeli atau mendatangkan customer, itu berarti kan dibagi 3 ya sekitar 3 ada yang 4 piece ya teman-teman ya yang terjualnya. Nah sarannya teman-teman ya ketika kalian misalnya mau bangun jualan di platform online, ada saran Akang yang bisa bikin kalian tenang dulu. Jadi nggak perlu langsung buru-buru jualan. Gimana caranya kalian bisa promosi lewat sosial media. Gimana sih promosinya? Simpel aja ya teman-teman ya. Jadi seperti ini promosinya. Nah untuk promosinya teman-teman semua, jadi bikin seperti ini ya teman-teman ya. Bikin dulu banner-banner yang menarik seperti ini.
Nah, ketika teman-teman sudah misalnya bikin banner seperti ini, ya usahakan misalnya kalian bisa bikin sehari 3 konten, dan syukur-syukur kalian juga bisa bikin konten mengenai gimana cara kalian memasak, gimana cara kalian untuk pengolahannya, kemudian cita rasanya. Untuk awal-awal teman-teman juga jangan dulu endorse langsung ya teman-teman, bisa gunakan juga teman-teman sekitar yang wajahnya itu ya apa ya, good looking, kemudian pembawaannya adem, kemudian kalian juga bisa bikin yang namanya test food ya untuk mereka. Iya memang bisnis sekarang tuh nggak ada yang gratis, kita mesti nyiapin yang namanya budget marketing atau budget promosi. Untuk apa? Untuk meningkatkan trust dari pelanggan. Nah, kalau kalian misalnya sudah bisa bikin konten seperti itu, udah waktunya kalian mainkan digital marketing. Gimana caranya, Kang? Seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa yang namanya nge-boosting postingan kalian semua. Nah, antiknya adalah ketika kita bermain di Instagram, misalnya kita mau ngiklan nih ya, ngiklan postingan itu bisa menjangkau dari sekitar, kan yang namanya kalau di aplikasi online itu nggak mungkin orang dari luar kota dong ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam kota ini kalian bisa yang namanya gunakan promosi Instagram. Pengalaman Akang dulu ketika tersendat di bagian apa? Di bagian penjualan, ketika kok udah keluar duit kurang lebih sehari 30.000, yang beli cuma 1 2 dan nggak nutup ya teman-teman ya pada akhirnya ya. Nah, Akang coba mainkan di yang namanya Instagram. Akang bikin postingan seperti ini, kemudian Akang jangkau audiens yang ada di sekitar ya teman-teman ya. Nah, ini menariknya audiens itu menariknya iklan di Instagram itu kita bisa menjangkau audiens yang lokal ya teman-teman ya, tidak terlalu broad keluar. Jadi kalian tinggal bikin target baru aja. Jadi kalau untuk makanan sih semua orang pasti butuh ya teman-teman ya. Nah, ini tuh antik banget ya. Dengan anggaran per hari 15.000, kalian juga bisa menjangkau audiens. Dan ini fungsinya kalian bisa testing dulu. Kira-kira gimana nih respon dari audiens? Setelah itu baru kalian bikin gebrakan ya teman-teman ya. Nah, gebrakannya seperti apa nih? Gebrakannya kalian simpel banget. Kalian bisa bikin yang namanya promo-promo menarik teman-teman ya. Dan kemudian juga kalian bisa infoin tuh, apakah mereka bisa datang ke tempat kalian atau tidak. Nah, saran Akang untuk awal-awal, kalau misalnya kalian belum siap dengan source-nya, baik dari sumber daya, kemudian dari properti, karena itu akan berhubungan sekali. Apalagi yang namanya bisnis kuliner itu memang yang ngeri-ngeri sedap ya. Kalau makanannya tuh enak di lidah, nempel, wah udah orang nggak kemana. Tapi masalahnya kalau kita belum bisa nyampe ke sana, ditambah properti kita yang kurang, source kita yang kurang, itu malah akan menghancurkan bisnis kita. Jadi saran Akang main aja dulu di platform online, kemudian kan bikin gebrakan tuh di Instagram ya, sambil kalian menyusun rencana. Mappingnya gimana, Kang? Mappingnya simple banget. Yang pertama, di bulan pertama tuh kalian bikin dulu yang namanya brand awareness. Ya, kalau kalian punya budget 1 juta, kalian bisa sisihkan 250.000 rupiah untuk kebangun brand awareness ya teman-teman ya. Untuk melihat apa? Melihat kira-kira menu mana nih yang cocok untuk audiens kalian. Menu mana yang dapat engagement paling bagus ya dari teman-teman sekalian. Nah, memang untuk segi makanan sendiri, selain dari cita rasa, itu dari penyajian harus yang cukup unik ya. Tapi kembali lagi, kalau kalian misalnya penyajiannya bagus, kemudian angle fotonya bagus, itu kalian juga bisa mendapat apa ya, engage yang cukup bagus. Karena kalau akan ngelihat di sosial media mengenai makanan sih orang nggak susah ya teman-teman ya untuk dapetin traffic gitu. Dan kemudian setelah itu kalian di bulan kedua itu lanjut yang namanya scaling dari brand awareness kalian. Nah, di bulan kedua ini kalian bisa mulai ngiklan ya teman-teman ya. Kemudian juga kalian bisa mulai bikin yang namanya cabang PO. Kalau kalian sudah tahu bahwa di bulan pertama tuh ternyata ayam goreng saya yang laku, ternyata sambal tempe saya yang laku. Nah, mulai kalian tawarin tuh yang namanya PO. Itu akan lebih gila lagi untungnya kalau kalian bisa menjangkau audiens yang tepat ya. Kerasa makan ketika jualan tanpa apa namanya ya, digabungkan ya, maksudnya digabungkan dengan aplikasi online dan juga jualan di Instagram, itu hasilnya cukup lumayan sekali. Nah, semua itu sudah dibahas di e-booknya Akang. Jadi 100 langkah menuju 2 digit, artinya kita perlu 100 hari untuk mendapatkan uang sebesar itu. Dengan cara apa? Dengan cara scaling. Tentunya memang semuanya pakai modal ya teman-teman. Ketika kita mau berbisnis, karena tidak ada bisnis yang gratis. Meskipun kita hanya rebahan di kamar ya, kuota kan beli pakai duit ya teman-teman ya. Nah, semuanya sudah dibahas di e-booknya Akang berdasarkan pengalaman Akang ketika Akang berjualan di tahun 2022 yang lalu. Karena Akang di tahun 2002 itu benar-benar eksperimen, kira-kira bisnis mana yang cocok ya. Ternyata cocoknya bisnisnya di sini sosial media. Dan
Ini pun teman-teman ya kalau diseriusin akan waktu di bulan Oktober tahun 2022 itu bisa dapetin omset yang cukup drastis banget ya. Asalnya ketika berjualan di satu platform itu hanya sehari 100.000. Ketika akan mulai iklan di Instagram, kemudian ambil foto-foto yang bagus dan kemudian benar-benar yang eye catching, itu sehari bisa sampai 400.000 untuk omset ya teman-teman ya. Jadi kenapa Akang bisa bicara 3 bulan? Ya karena selama 3 bulan ini adalah posisi di mana kita harus menentukan sikap. Ketika di bulan pertama kita dapat margin, misalnya ya kita sudah punya modal 70.000. Kemudian bulan pertama kita sudah bisa balikin modal atau break even point. Atau andai kata lah misalnya kita baru kembali 500.000, kita bisa ambil biaya iklan sebesar Rp50.000 atau kalian bisa potong di setiap menu kalian ya. Misalnya kalian mau nabung 20.000 per menu. Nah, ini kembali ke strateginya adalah ketika kalian punya uang mau dimulai dari awal juga boleh. Kalau kalian misalnya mau di tengah-tengah juga boleh. Sambil kalian melihat kira-kira bisnis ini tuh bagusnya untuk audiens yang mana. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang emang cinta ke bisnis kuliner, kalian bisa masak dan punya kemampuan di situ, kenapa nggak dicoba? Jadi kalau kalian mau e-booknya, tadi sudah akan spill isinya sebagian. Nah, kalian boleh cek di bagian bawah dan itu harganya cuman 35.000-an aja. Murah banget teman-teman semua ya. Ini sengaja akan kasih buat kalian semua. Dan semoga saja e-book bermanfaat dan insya Allah nanti mungkin akan dibuatkan grupnya dan akan share di email teman-teman yang sudah beli e-booknya. See you in the next video.